Ini akan naik, ini turun tuh. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, ini naik, ini terbatas di atas nggak? Pasti terbatas kan? Karena nggak mungkin dia akan melewati lagi. Karena apa? Makin lama kan tambahnya makin kecil kan ya. Nah, ini terbatas di atas tuh. Kalau yang bawah ini, yang S2, S1, S3, S5 ini kan turun itu. Tapi terbatas di bawah. Maka dia akan konvergen. Jadi perhatikan, jadi ini akan naik ke sini, ini akan ke sini. Jadi lama-lama nanti ini akan ketemu nanti di sini. Jadi ketemu nanti di sini sebagai limitnya. Oke, jadi artinya apa? Ini akan konvergen, gitu ya? Akan konvergen karena apa? Naik dan terbatas di atas itu konvergen. Turun terbatas di bawah itu konvergen. Ya, jadi ini konvergen dua-duanya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda S aksen dengan ini? Gitu? Otomatis kan ini kan sebetulnya lebih kecil daripada sini karena ujungnya kan ya. Jadi SN kurang tambah 1 dikurangi itu sama dengan AM. Kenapa? Ya. Kalau lihat di sini tuh, ya kan? SN tambah 1 itu kan tadi kan lihat itu. Kan ada kurang-kurangnya. Anda perhatikan sekarang di sini. Ya, ini. Gua perhatikan. Ya, yang ini ya, perhatikan ya. S3 dikurangi S2 apa? Berapa? A3 kan? Betul? Jadi S2 dikurangi S3 dikurangi S2 itu berapa itu? Kan A3. Ya, ini ya. Nah, jadi itu. Jadi makanya nanti di sini disebutkan di situ bahwa ini SN tambah 1 dikurangi SN sama dengan AN. Nah, jadi kalau dikatakan tadi ini tuh ya, jika ini ya konvergen ke 0, maka ya S-nya harus sama dengan S aksen. Artinya apa? Bahwa deret min 1 pangkat N kurang 1 dari N-nya menjadi konvergen. Itu? Ya, jadi kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi secara umum muncullah teoremanya seperti ini. Ya, muncul teoremanya seperti ini yang mengatakan begini, teoremanya itu mengatakan begini nih. Jadi sekarang kita punya seperti ini, jadi kita punya namanya ini adalah min 1 N kurang 1 dari AN. Oh, ini N-nya dari 1 sampai K hingga. Ini deretnya itu. Ya. Ini akan konvergen. Pertama, AN-nya itu harus turun. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah limit dari AN-nya, N-nya menuju K hingga harus 0. Jadi kalau dua-duanya ini dipenuhi, maka ini akan konvergen. Oke. Jadi kalau nanti kita periksa, contoh kita periksa, ini kan kita periksa nih, ini kan N ya, ini sigma dari min 1 pangkat apa ini? Pangkat N kurang 1 dari N. N-nya dari 1 sampai K hingga. Nah ini kan AN-nya apa? AN-nya sama dengan N. Ini pasti adalah turun kan? Dan limit dari N menuju K hingga dari AN ini 0. Jadi dua-duanya ini dipenuhi. Karena dua-duanya dipenuhi, maka ini menjadi konvergen. Oke? Bisa dipahami? Halo? Halo? Oh, nggak ada yang jawab nih? Aman Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kalau ini gimana ini? Ya. Kalau kita lihat ini kira-kira seperti apa nih sekarang? Ini kan pasti Pak, ini kan kita punya AN-nya berapa? AN adalah N faktorial. Otomatis kan AN-nya turun kan ya? AN-nya adalah turun ini. Monoton
turun. Limit N menuju tak hingga dari AN, otomatis ini menuju 0. Jadi dua-duanya dipenuhi, maka ini deret ini menjadi konvergen. Oke? Gitu ya? Nah, sama dengan ini juga, ini sama. Jadi ini kita lihat ini. Nah, kemarin kan kita harus cek ini. Ini fungsi turun apa enggak? Nah, makanya untuk fungsi turun ini kita harus ubah menjadi fx menjadi x kuadrat dibagi 2 pangkat x, kan itu ya. Yang kita dapatkan ini. Ya. Yang jelas, ini kan sudah jelas ini. Limitnya sudah jelas ini 0. Yang kita periksa sekarang apakah ini turun apa enggak, kan itu. Nah, dari sana turun kan agak susah ini. Ini kan naik nih. Ya, akhirnya kan naik. Ini setengah 1,9 baru turun lagi. Jadi dia turun di sini. Ya, tapi sesudah dari sini maka ini akan turun. Jadi kita akan mengatakan ini konvergen karena kita hanya melihat ujungnya ya. Kita melihat ujungnya ke sana, bukan melihat dari sini ke sini, bukan ya? Ini bukan. Jadi kita melihat ujungnya ke sana. Nah, jadi dikatakan di sini cepat sekali kita turunkan dia, kita dapat persamaan ini, maka untuk X-nya besar dari 3, ini akan kecil dari 0. Maka ini adalah turun. Jadi dua-duanya. Ini di balik ujung. Halo? Jadi dua-duanya dipenuhi. Satu limitnya 0, satu ini turun. Jadi deret ini menjadi 4. 2. Jadi jangan amat kamu. Kelas ini pas 2. Kamu? Halo, suaranya. Jadi ini ya, jadi kalau kita menemukan deret ganti tanda ya seperti ini caranya. Jadi ada 2 tadi ya. Ini kalau kita menemukan yang seperti ini, min 1 pangkat n kurang 1 dari an, n-nya mulai dari 0 sampai dari 1 sampai tak hingga, maka pertama dicek adalah apakah an-nya turun. Kedua, apakah limit n menuju tak hingga dari n sama dengan 0. Kalau ini dipenuhi, maka ini menjadi konvergen. Oke? Itu ya. Nah, sekarang perhatikan sekarang. Karena tadi kita mengatakan, karena kita tadi bicara AN-nya itu, ini AN-nya masih lebih besar dari 0. Tadi kita sudah men1 pangkat N kurang 1 dari AN. N-nya mulai dari 1. N mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Di sini tuh AN-nya masih besar dari 0. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, ini tak hingga. Kita punya AN. Tapi sekarang AN-nya itu hanya dikatakan bilangan real di sini. Ya. Jadi kalau ini kan ada ujinya kan ya. Ini juga ada ujinya. Nah, sekarang gimana ini? Nah, kalau ini tidak tahu positif atau negatif. Nah, yang kita tahu adalah kalau dia positif, maka ada ujinya. Oleh karena itu, maka ini nanti dibuat menjadi dibuat dulu menjadi, kita membuatnya menjadi positif itu. N kurang 1 sampai tak hingga dari AN-nya. Nah, ini akan sama dengan yang di atas ini kan, sama. Makanya nanti untuk kita menguji ini, kita menggunakan uji deret yang positif ini. Oke. Nah, jadi kalau ini konvergen, maka deret ini AN-nya juga konvergen. Gitu ya? Makanya muncul teorema B ini. Jika itu deret harga mutlaknya ini konvergen, maka tanpa harga mutlak dia konvergen. Jadi nanti kalau ketemu deret dengan AN-nya itu, AN-nya ini tidak tahu positif atau negatif, maka pertama mutlakkan dulu. Sesudah itu gunakan uji deret yang positif. Nah, kalau dia konvergen, maka tanpa harga mutlak juga dia akan konvergen. Ya? Nah, jadi dikatakan di sini, jika deret ini ya dikatakan konvergen absolut jika ini konvergen, gitu ya.
Oke. Kalau A-nya 2? Karena apa? Coba perhatikan. Tadi coba ya perhatikan ini. Kalau saya punya seperti ini, seper N. Ini kan divergen ya. Tapi saya punya seperti ini, min 1 pangkat N kurang 1 dari seper N. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini N dari 1 sampai tak hingga. Ini kan menjadi apa? Ini tadi apa? Konvergen kan? Tapi ini sigma min 1 pangkat N kurang 1 dari seper N. N dari 1 sampai tak hingga. Ini adalah divergen. Ya kan? Ini divergen. Karena apa? Ini akan menjadi seperti ini kan itu. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini, ini akan absolut konvergen apabila harga mutlaknya konvergen. Oke. Jadi kalau harga mutlaknya divergen, ya nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan perkembangan absolut enggak. Nah, jadi karena kita sekarang sudah tidak ada lagi mempermasalahkan A-nya positif atau negatif, maka kalau kita ketemu direct, maka yang perlu kita tes pertama adalah namanya itu uji rasio mutlak. Kita menggunakan hasil bagi mutlak yang tanpa yang harga mutlak. Ya. Jadi sekarang kita lihat sekarang ini. Jadi ini sudah dimutlakkan, ini dimutlakkan. Jadi sebetulnya persis itu dengan AN-nya, tapi AN-nya ini besar dari 0. Gitu ya. Karena UN-nya besar dari 0, ini UN besar dari 0. Nah, jadi tetap dipakai uji rasio tadi. Ya. Jadi kalau ini rho, kalau kecil dari 1 maka dia konvergen, absolut, otomatis dia konvergen. Nah, kalau rho-nya besar dari 1 maka dia divergen. Kalau rho sama dengan 1 maka dia tidak ada kesimpulan apa-apa. Oke? Nah, jadi kita kasih contoh ini sekarang. Tunjukkan bahwa ini konvergen absolut. Maka kita harus cari rho-nya dari limit n hingga dari harga mutlak UN tambah 1 dengan kita dapatkan ini sama dengan 0. Ini kecil dari 1. Karena kecil dari 1 maka dia menjadi konvergen absolut. Ya? Jadi tidak terlalu susah ya menyelesaikannya. Oke? Nah, ini gimana kalau ini? Sama 2 pangkat X dikuadratin gitu. Benar kan ya? Nah, berarti kalau yang di atas ini kan You said she was faking. She was faking it. Are all of you are liars? Halo, suaranya. Aduh, damar itu. Dibagi 2 pangkat 2X. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ini. Ini konvergen atau divergen ini? Cos-nya ya. Ini cos pakai n faktorial di sini. Jadi kalau kita lihat itu cos n faktorial dibagi n kuadrat itu paling kecil berapa ini? Kan seper n kuadrat dan seper n kuadrat. Kalau kita harga mutlakan maka muncullah persamaan. Nah, ini sendiri adalah kan konvergen ya. Jadi sigma dari seper n kuadrat ini konvergen. Nah, karena ini konvergen, maka ini menjadi konvergen. Nah, kalau harga mutlaknya konvergen, maka dia menjadi konvergen absolut. Gitu ya. Itu adalah negatif. Kenapa negatif? Karena kan X-nya dimulai dari 1 ya. Nah, sekarang ada namanya di sini adalah konvergen bersyarat. Tuh. Ya. Berarti kalau ini 1 aja, berarti gimana? Jadi dikatakan ini sebuah deret dikatakan konvergen bersyarat jika ini konvergen tapi harga mutlaknya divergen. Nah, contohnya ini kita dapat ini. Min 1 pangkat n kurang 1 dari seper n, n dari 1 sampai tak hingga. Ini kan konvergen. Sementara sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga ini seper n, ini adalah divergen. Nah, makanya dikatakan ini adalah n kurang 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n kurang 1 dari seper n, ini namanya konvergen bersyarat.
Ya, contohnya. Jadi ininya ya, deretnya ini konvergen, tapi harga mutlaknya divergen. Maka dikatakan ini adalah konvergen bersyarat. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tunjukkan bahwa ini konvergen bersyarat apa tidak ini. Nah, tinggal melihat aja sekarang. Kira-kira nilai paling kecil yang mungkin diambil ini uji deret P, ya. Karena P-nya kecil dari 1, maka ini menjadi divergen ya. Sepertinya itu. Udah ketebak nol kan ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang teorema D ini, itu sebetulnya itu menjadi pengalaman. Karena nanti ini Anda tinggal mengganti itunya ini. Ya. AN terbatas di bawah oleh 0. Ya. Jadi AN ini jadi Anda lihat seperti ini. Jadi di kelompok-kelompokkan ini. Berdasarkan ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya itu. Ya. Gitu selesai gitu ya. Jadi dia konvergen kenapa? Karena dia turun terus dan dia terbatas di bawah oleh 0. Gitu. Ada pertanyaan untuk hal ini? Nah, sekarang saya masuk ke namanya ini. Deret angkat ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara dengan AN, N-nya bisa dari 0, bisa dari 1 sampai tak hingga. Ya, di sini AN-nya bebas. Ini adalah R positif. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan atau ya. Di situ? Jadi itu dia. Nah, sekarang deret pangkat itu ini ditambah ini. Ada variabelnya di sini. Ya. Jadi AN X pangkat N di situ. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Tip, thank you hari. Kita akan nomor 5 gitu ya. Nomor 5. Oke. Nomor 5 ini beres ya. Gitu. Nomor 5 itu. Nah, tetap pertanyaannya adalah ini konvergen atau tidak? Jadi sama ya, tapi kalau enggak X-nya berapa? Supaya konvergen dan supaya divergen. Gitu ya. Jadi pertanyaan sekarang di sini. Berapa X supaya ini konvergen dan supaya ini divergen? Oke. Nah, kalau dia deret positif, ya, berarti kalau dia terdekat karena berarti ada positif ada negatifnya. Nah, kalau dia positif ini karena punya banyak sekali uji-uji gitu ya, banyak sekali uji. Nah, kalau kita lihat ini apa ini? Kan sebetulnya ini seolah-olah apa? Ini adalah R pangkat N ya. N dari 0 sampai tak hingga ini. Ini adalah deret geometri. Jadi kalian bakalan mencari berapa sih jumlah parsialnya supaya mengitin dengan N-nya menuju ke atas hingga. Jadi kalau kita lihat dari deret geometri, ini sebagai deret geometri, ini sebagai R, ini konvergen apabila terus yang ketiga ada namanya uji banding. X-nya berada di antara min 1 dan 1. Ada uji banding biasa. Makanya, jadi kalau dia geometri, maka ini sebagai XX. Biasa. Ini akan sama dengan A per 1 kurang X di sini. Ya, kayaknya udah lupa ya, bentar. Coba saya cek lagi. Seingat saya tuh. Oke. Gimana? Jadi beda sekarang ya. Jadi kalau tadi kita di deret bilangan, kita hanya tahu konvergen atau tidak konvergen atau divergen. Sekarang kita harus mencari X-nya supaya deretnya konvergen atau divergen. Ya. Sekarang gimana cara mendapatkan X-nya ini kan? Ini kan gimana cara mendapatkan X-nya? Nah, tetap kita masih tetap menggunakan tadi dia uji deret kita, uji deret positif. Ya. Nah, sebagai contoh kita lihat pertama ini seperti ini. Ini kita sekarang kita anggap ini sebagai AN ini, AN X ya. Jadi sebagai fungsi dari X. Nah, ini kan kita nggak tahu ini apakah dia positif
Kan negatif nggak tahu. Jadi untuk kita memeriksa apa ini konvergen atau divergen, pakailah uji hasil bagi. Ini adalah AN tambah 1, X2. Ini adalah AN, X2. Ya, jadi kita rho-nya berapa sekarang? Jadi rho-nya adalah harga mutlak X per 2. Jadi kalau tadi kita usaha hasil bagi, dia konvergen atau ini kecil dari 1. Ya? Nah, makanya dari ini konvergen itu kalau ini kecil dari 1. Atau apa dari sini? Atau X harus kecil dari ya. Nah, jadi kita lihat sekarang kalau X-nya itu kecil dari 2 konvergen, dan divergen apabila tadi X-nya kecil dari 2 ini konvergen, dan X besar dari 2 ini menjadi divergen. Sesuai dengan uji ya, kita punya. Ya, itu. Coba sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Halo? Mana Juirus ke satunya? Jangan diem baik. Nah sekarang kita tuh perlu mencari berapa sih jumlahan parsialnya gitu. Untuk kita tahu berapa. Halo, ada pertanyaan? Harus tahu dulu polanya gimana gitu ya. Kita lihat S1. Sakit banget Cok, gila. Mana? Bisa dilanjut? 21 aja. Lanjut Pak. Oke, jadi Anda perhatikan ya. Jadi ini kita tidak lagi hanya bilangan, sudah ada X-nya. Karena sudah ada X-nya, maka ini nggak tahu ini positif atau negatif. Supaya ada positif, maka dipakai harga mutlak. Maka kita pakai uji hasil bagi mutlak ini. Ini kan harga mutlak. Tetapi ini AN dibagi dengan AN X2. Ya. Makanya dapat ini X atau X per 2 kecil dari 1. Ya, supaya ini konvergen. Ya. Nah, ini tambah besar dari 1 ini menjadi divergen. Jadi kita dapatkan jawaban yang di bawah ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kan ini kan belum dicek ini. X kan baru diantara ini belum. Ke sini sudah, ke sini belum tuh. Ini sudah, kanan kiri sudah. Di sini tadi dia konvergen, ke sana divergen. Nah, gimana kalau X sama dengan 2? Nah, kalau uji rasio kan kalau sama dengan 1 itu nggak ada kesimpulan apa-apa, ya kan? Maka oleh karena itu kita masukkan sekarang. 2 itu kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 2, maka jadi apa dia? 2 pangkat N dibagi N tambah 1, 2 pangkat N. Jadi apa? Ini kan hilang nih. Jadi kita dapatkan seper N tambah 1. Ini menjadi divergen. Jadi kalau kita masukkan minus 2, ini menjadi X sama dengan minus 2, maka kita dapatkannya apa? Min 2 N dibagi N tambah 1, ini 2 pangkat N. Ya, maka ini menjadi nanti ada plus minus ini kan? Jadi berapa dia? Jadi ada plus minusnya. Jadi 1 min 1/4. Jadi ada plus minusnya. Jadi nanti menjadi apa ini? Jadi menjadi sigma dari min 1 pangkat N 2 pangkat N dibagi N tambah 1 2 pangkat N. Jadi ini hilang. Ini ntar ini. Maka ini karena ini adalah berubah ganti tanda, maka ini menjadi konvergen. Ya, jadi untuk 2 itu divergen, untuk minus 2 itu konvergen. Oke. Jadi kita dapatkan persamaan. Jadi apa? Ini namanya himpunan semua X yang membuat dia menjadi konvergen, atau disebut juga ini himpunan kekonvergen. Himpunan kekonvergenan. Nah, coba kita lihat cek lagi nih. Contoh ini sekarang. Ini contoh ini. Nah, ini kalau ini kita nggak tahu, X-nya kan nggak tahu positif atau negatif, maka kita harus pakai uji hasil bagi mutlak. Ini adalah AN tambah 1. Ini adalah AN-nya. Maka kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Jadi limitnya menuju 0.
Jadi berapa? Jadi ini tinggal Nah, artinya apa ini? Ini kan kecil dari 1, berarti konvergen kan? Berapa pun X-nya? Sorry, Kenapa? Kecil dari satu dibagi jadi ini menjadi konvergen. satu dikurangi 0 Ya, seperti itu. dibagi sama 3 alias 1/3 ya. Nah, gimana lagi contoh yang ini? Kalau masih duluan saya main. Ini seperti biasa. Contoh yang ini. Oke. Jadi gitu ya. Tetap aja kita punya ini limitnya. Kita punya ya n tambah 1 ini. Sigma yang tadi, sigma n Naik ke atas ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. dari 1/4 pangkat n ini adalah 1/3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau X ini tinggal sekarang ini sama dengan 0, maka ini menjadi konvergen. Ini menjadi Enggak apa. Enggak kuat sendiri ya, berisik aja tuh. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya kalau yang nomor A ini kan Kenapa nggak diizin dulu aja, Cok? gitu ya. Lanjut. Dan dia itu konvergen. Kalau yang nomor B Halo? itu dia pakai geometri juga tapi jadi konvergen. Terus kalau yang nomor C itu Tidak ada? harus Tidak ada, Pak. yang namanya Oke. pemisahan pisahan gitu ya. Nanti dia bakalan ada kehilangan gitu ya. Kehilangan. Jadi sebagai ringkasan di sini, Nah, ya, terus kalau yang nomor kita C itu mau juga memeriksa ada apakah kehilangan. ini Jadi konvergen kita perlu atau tidak, sama dia. terus di mana? Jadi kalau misalkan Kan itu ya. pas di situ Udah ambil item defense, Yo. ada yang Jadi ada 2 kemungkinan, ya, 3 nih kemungkinannya. Ada hanya 1, Ah, sakit banget, Cok. ada bentuk interval, itu adalah saling menghilangkan ya. ini ada bentuk semua, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya Nah, sekarang kayak gitu. ada kata-kata di sini radius kekonvergenan nih. Ada yang mau bantu. Jadi kalau kita melihatnya itu X sama dengan 0 ini namanya nih radiusnya itu 0. Ini radiusnya R, ini radiusnya tak hingga. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita misalnya seperti ini, nanti ini dikatakan ini R-nya. Kalau ini 2, ini minus 2 misalnya, ini 0. Jadi dia di sini. Sebagai contoh ya, ini. Tarlinya Yang itu. gue boleh. Darahnya Yang besar. Oke. kita punya sigma X sama dengan Nah, selanjutnya dikatakan di sini sebuah jarum pangkat ini konvergen absolut pada interiornya otomatis ini interval dari konvergenannya, ya. Ya, kami aja. Jadi Anda perhatikan nanti, jadi perhatikan di ini kita punya seperti ini kan ya. AN X pangkat N. ini. Nah, kita kan tadi sudah punya row-nya apa? Itu adalah limit N menuju tak hingga dari ini. 1, 2, 1, 2, 4, triple. AN tambah 1, XN tambah 1 dibagi AN X pangkat N. Kayak pakai sifat non aja ya deh ya. Jadi ini namanya apa nih? Ya, contohnya, jadi kita dapat sekarang apa nih? Limit dari N menuju tak hingga dari mana nih? N plus 1. Jadi AN tambah 1 dibagi AN kali X tuh ya. Ini berapa? Jangan ulti dulu. Jadi kalau misalnya ini bisa, Biar ulinya gede aja skill dua, Cok. ya kita lihat seperti ini. Kalau kita misalkan ini adalah limitnya adalah mungkin L ya. Jadi berapa ini? Sama dengan Tunggu dulu. L X seperti itu. Bareng ramai itu baru. Nah baru kita lihat sekarang. Kayak tadi tuh pas keluar Jadi tadi. kalau kan row-nya sama dengan L harga motor X di situ. Nah ini kan kecil dari 1, kalau ini konvergen. Bayuan antara M Ini L. besar dari 1, ini menjadi divergen. ditambah len 2 minus Jadi diperiksa, langsung diperiksa. Ini pakai uji hasil bagi mutlak. Ya. kan gitu ya. Jadi namanya interior di situ adalah yang diantaranya ini. Ya, kita punya ini. Misalnya ini punya apa namanya ini? Ya, row-nya di sini ya. Jadi kita dapat seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi ada X pangkat N, ini adalah X kurang A pangkat N. Nah, hampir sama sebetulnya. Cuma di sini dia tidak hanya sebagai X, tapi X kurang A. Ya. Nah, tetap sama, ngeceknya sama. Yang tadi ada 3 kasus di situ yang ditinjau. Ah, sudah nggak mati, Cok. Ah, udah kalah. Nah, seperti ini, cari konvergenannya itu. Tetap aja kita pakai usul bagi
lagi mutlak di sini. Kita dapatkan adalah seperti ini. Nah, ini akan konvergen apabila kecil dari 1. Divergen kalau besar dari 1. Untuk X sama dengan 1, ini tidak tahu. Gak bisa lah, karena mati pada lama semua, Cok. Oke. Nah, itu. Ya udah kan. Sigma M sama dengan sopeta hingga ulang N per M plus 1 ini bersifat di Laila kan yang dapatnya kan emang Laila yang gacor. konvergen. Gimana, aman? Sejauh ini? Oke. Thank you, Prof. Nah, untuk yang nomor C itu teman-teman harus melepas gitu ya, yang kayak kemarin sempat pelajari itu adalah memecah si pecahan gitu ya. Ini jadinya upper M ditambah Nah, jadi itu ya. Jadi kita tinggal ngecek aja seperti tadi kita pakai uji hasil bagi mutlak dengan menggunakan rho-nya ya. Rho besar dari 1 itu divergen, rho-nya besar dari 1 itu konvergen, rho-nya sama dengan 1 perlu cek ulang. Tergantung nanti soalnya juga. Cuman kalau yang menurut Ya, itu. kayak gini lah ya, gitu ya, dipecah. Tak mati lagi, Cok. Oke. Nah, yang terakhir untuk hari ini adalah tentang ini. Bisa, Cok. Kita sudah punya namanya deret pangkat seperti ini. Bisa, Cok. Lordnya kalau mau. Nah, ini kan sebagai fungsi. Nah, kalau sebagai fungsi, pertama bisa nggak dijumlahkan? Bisa nggak dikurangkan? Bisa nggak dikali? Bisa nggak dibagikan dia? Otomatis bisa. Nah, pertanyaan kedua adalah, bisa nggak dia diturunkan? Misalnya kita punya F(n) Xn. Bisa nggak kita menurunkan 2 kali? Dan seterusnya. Suatu apa sih Ya, namanya, ini. suatu deret itu tuh konvergen atau divergen, kita bisa melihat ujungnya. Nah, coba perhatikan sekarang. Atau kecil banget bisa jadi Kita tahu dari deret geometri divergen gitu ya. bahwa untuk X-nya di antara min 1 dan 1, maka deret ini menjadi A dibagi 1 per X. Nah, jadi ini sebagai fungsi, ya, ini sebagai deretnya. Si polanya ya berarti dia bakal divergen gitu. Itu namanya uji suku PM gitu. Oke. Jadi yang kita lihat di sini nanti hanya, jadi kalau kita misalnya punya seperti ini, sigma AN X pangkat N dan sigma BN X pangkat N, ini nanti otomatis ini kalau dijumlah bisa langsung ya. Ini adalah AN tambah BN, ini adalah XN. Jika limit N menuju K hingga AN ini tidak sama dengan 0, berarti dia divergen. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sigmanya ya, sigma AN ini konvergen. Ini berarti sigma. Nah, apa yang dilakukan? Operasi apa yang dibutuhkan di sini? Jadi kita akan melihat secara ada 2. Bisa dioperasinya didiferensialkan, bisa juga diintegralkan. Jadi seperti contoh berikut ini, saya punya XX sebagai deret binomial di sini, ya, sebagai polinom. Ada yang mau bantu saya? Coba Ya. yang nomor 6. Yang seperti ini fungsinya. Teman-teman pada kalem-kalem banget. Karena ini kan polinom ini, maka ini pasti kontinu. Ada air. Karena kontinu masa bisa diturunkan. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa juga kalau diintegralkan. Kita dapat yang seperti ini. Ada suatu. Ya, sorry kayaknya. Nah, apa yang menarik di sini adalah kita bisa mendapatkan deret yang lain dari operasi dari fungsi ini. Contohnya ini. Kita tahu bahwa untuk X-nya di antara min 1 dan 1, maka deret itu menjadi deret geometri seperti ini. Ada, Kak. Nah, sekarang kalau ini saya turunkan, ini saya turunkan, ini juga saya turunkan, Nanti aja sama-sama. maka dapatlah hasilnya. Oke. Andi dikira Sony. Kenapa? Iya, nanti ya. Nah, kalau kita integralkan, maka kita dapatkan yang seperti ini. Jadi nanti Anda bisa mengatakan ya, kalau misalnya saya punya ini apa ini? Ya kan? Ini sebetulnya kalau model apa ini? Sigma dari apa ini? Coba. Sigma dari N. Dari 1 sampai K hingga ini adalah berapa ini? Oke, nomor B. Jadi adalah
katakan di sini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. N 1, 2, 3, 2, 4. X pangkat N kurang 1. Gitu kan ya. 97. Oke, hari ini kita mau pilih tadi yang nomor B ya. Yang Kalau N-nya 1 ini menjadi 0 kan? N N-nya 2 ini menjadi X dan seterusnya. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Oke. Nah, berarti ini kan kita pakai uji suku ke N gitu ya. Uji suku ke N itu, jadi kalau misalkan kita bakal dari limit AN-nya gitu ya. Kalau ini misalnya kita integralkan, kan ini dari pertama kan ini diturunkan. Turunkan ya. Ini sekarang ini diintegralkan ini. Jadi kita mendapatkan 2 deret dari 1 deret yang diketahui. Atau malah lebih nanti. Pangkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Pakai apa nih? Mau pakai homofikal boleh. Nah, jadi kita lihat sekarang untuk mendapatkan ini kita tidak menggunakan apa nih? Tidak ada menggunakan manipulasi yang lain selain operasi turunan dan integral untuk itu sama dengan X per X pangkat 3 min 3 kan ya? Untuk deret pangkat A, X, N. Menuju hingga dari X per X pangkat 3 min 3 ini jadi apa? Jadi dapat persamaan. Nah sekarang karena awal kita adalah ini, karena awal kita adalah ini, ya separ X itu, maka di akhir pun waktu kita lakukan interaksi atau kita menggunakan turunan, maka ini pun harus selalu sama dengan yang awalnya. Jadi kita dapatkan deret yang seperti ini. Berarti ini 1 dibagi. Oke. Nah ini ada lagi nih, cari deret pangkat seperti dan min 1 itu. Iya, 1 dibagi bilangan yang sama. Kalau min 1 kan itu adalah seperti ini integralnya. Kita punya kue 1, kita bagi se-IPB gitu. Satu orang teh dapat berapa kue? Dikit banget ya, udah yang kayak bikin doang gitu. Jadi yang Anda lihat sekarang seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini integral ini adalah tangen min 1. Nah, kita mau mencari apa namanya? Mencari deretnya. Kalau limit AN-nya itu adalah 0, kesimpulan untuk deretnya berarti gimana nih Hani? Berdasarkan uji. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya 1 per 1 kurang X, ini sama dengan 1 kurang X di situ dan seterusnya ya, tambah. Nah, dengan menggantikan ini ke sini, maka diperolehlah ini 1 min T kuadrat, T4, ini tambah 6 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau lihat tangen min 1 X berapa, tinggal diintegralkan aja. Maka dapat persamaan yang seperti ini. Jadi kita dapatkan tangen min 1 X sama dengan min 1 X kuadrat. Limitnya adalah 1/5, lihat dia nggak 0, jadi dia dipergen. Oke, good job. Ini juga sama, ini. Sama. Kalau yang nomor F itu dia itu konvergen. Sama didapat seperti ini. Kalau yang nomor E itu dipergen. Kalau yang nomor Nah, salah satu cara yang lain selain diturunkan atau diintegralkan, kita bisa punya cara lain. Ya, ini coba ini. Kan tadi 1 kurang X kan, nanti dengan mengganti X kita dapatkan persamaan. Ini juga bisa dihitung dengan menggunakan ya tadi cara yang tadi. Ya itu agak ribet sih. Nomor C sama D ada ribet untuk dihitung ya. Jadi kayak nggak bisa langsung dihitung. Oke. Soal nomor 6. Ada soal yang mau dicoba atau udah cukup? Oke. Nah, jadi itu dulu ya hari ini. Jadi kita sudah melihatnya sampai di sini ya. Jadi kita sudah tadi kita sudah mulai dari uji ini. Kita masuk ke sini dan sudah kita masuk ke sini. Nah, jadi itu hari Selasa kita akan menyelesaikan 2 bab lagi dan saya akan kasih nanti tutorial. Uji apa? Cuman kita punya ya. Oke. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan Anda masih bersemangat ya. Jadi kita hari Selasa mungkin saya akan ngasih 1 jam kuliah, habis itu tutor ya. Coba nanti kerjakan tutor 9 ya. Tutor 9. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau yang nomor B itu kayaknya uji survei udah cukup gitu ya.
Kalau yang nomor berapa ya itu ya? Oke, boleh kita mau bahas yang ini aja boleh. Ada yang mau bahas nomor 9? Ada yang mau bantu saya bahas yang nomor 9? Barangkali. Ya, uji dari kursi kalau uji jumlah terbatas parsial. Kalau uji integral, ya bisa pakai uji integral juga ya. Kalau dia gampang diintegral, kalau misalkan uji banding biasa, berarti harus punya pengetahuan tentang deret-deret yang udah kasih konvergen atau udah kasih duplicate. Terus kalau uji banding limit, yang uji banding limit sama uji rasio bisa lah ya. Itu yang ada yang mau coba nomor 9? Nomor 11 udah ngomongin uji ganti tanda apa sih deret ganti tanda ya. 11 itu